Insyaallah kita lanjutkan sama-sama mudzakarah mengenai makna dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr, para ulama, sebagian ulama menjelaskan khusyuk di dalam sholat itu bukan sekedar kita sholat kemudian mikirkan akhirat, tidak. Tapi di antara bentuk khusyuk di dalam sholat itu tawajuh merenungi bacaan-bacaan sholat tersebut. Kita akan bisa paham, akan bisa khusyuk dengan sempurna kalau kita sendiri paham mengenai bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Maka kita akan mudzakarah bersama mengenai makna dari ayat-ayat yang ada dalam surat An-Nasr. Harapannya dengan kita mau mengetahui makna-makna tersebut akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, apabila telah tiba, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan terbuka. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maksud nasrullah di sini adalah pertolongan Allah mengalahkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Sedangkan al-fathu adalah terbukanya kota Mekah. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah Ta'ala untuk mengalahkan orang-orang kafir, wal fathu, dan telah datang, Allah telah mendatangkan terbukanya kota Mekah, Fathul Mekah, negeri Mekah kembali dikuasai oleh umat Islam. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillah, dalam agama Allah, afwajan, kelompok-kelompok. Sebagian ulama ahli tafsir maksud afwajan ummatan-ummatan, satu umat satu umat, jumlah standarnya 40 ke atas. Kalau engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, semangat mengamalkan agama Islam. Sebagian ulama mencerita yang dimaksud dengan wara'aitan nas di situ adalah orang-orang Yaman. Sebagian mengatakan an-nas di situ adalah orang-orang Yaman. Mereka masuk Islam tanpa adanya peperangan. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan disertai dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala adanya Dia tawwab, zat yang maha menerima taubat. Satu sisi ayat ini bercerita, surat tersebut cerita tentang nusratullah. Allah telah memberikan kemenangan kepada umat Islam untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, termasuk diantaranya al-fathu, terbukanya kota Mekah. Dulu awal-awal Islam, umat Islam diusir dari Mekah sehingga perlu hijrah ke Habasyah. Baginda Nabi beliau hijrah ke Madinah. Setelah sekian lama berdakwah berjuang demi Islam, akhirnya kota Mekah kembali terbuka dikuasai oleh umat Islam. Orang-orang pun, manusia-manusia pun, mereka berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, fasabbih, bertasbihlah. Sebagian mengatakan maksud ayat ini adalah fasabbih, sholatlah dengan memuji kepada Allah. Maka sebagian riwayat mengatakan setelah turun ayat tersebut, maka baginda Nabi lebih sungguh-sungguh dalam sholat-sholat sunnah, sehingga seperti yang di Hayatus Sahabah sampai kaki beliau bengkak.
Kejadian Nabi sholat sampai kakinya bengkak itu terjadi setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Di akhir ayat, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan disertai memuji kepada Allah. Sebagian mengartikan sholatlah dengan memuji kepada Allah. Maka setelah itu bagi Nabi lebih sibuk lagi, lebih lama lagi sholatnya, sehingga kaki beliau menjadi bengkak, tumitnya pecah-pecah sebagai rangsa ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Ketika ayat ini diturunkan, banyak di kalangan sahabat ketika Nabi membacakan cerita kepada para sahabat bahwasanya Allah Ta'ala telah mewahyukan surat An-Nasr, kabar gembira umat Islam akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kota Mekah akan dikuasai lagi oleh umat Islam. Orang-orang akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka rata-rata para sahabat ketika itu mereka bergembira semuanya, kecuali beberapa sahabat menangis. Di antaranya Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Umar. Belum menangis. Sehingga orang-orang tanya, kenapa Tuhan menangis? Ini kan kabar gembira dari Allah. Kenapa kita malah menangis? Beliau mengatakan, oh kamu nggak paham. Justru ini kabar gembira. Justru ini berita duka untuk kita. Sebentar lagi tugas Nabi sudah selesai. Berarti sebentar lagi beliau akan meninggal dunia, katanya. Karena Nabi diutus itu untuk mengajak umat mengamalkan agama, memperjuangkan agama Islam. Sekarang Islam sudah harum namanya, sudah jaya, orang-orang pada meluk agama Islam. Mekah sudah menjadi pusat agama Islam lagi. Berarti tugas Nabi sudah selesai, sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Tapi sedikit yang paham waktu itu, yang menangis diantaranya kebanyakan sahabat gembira, tapi sebagian menangis diantaranya Sayyidina Abbas dan paman beliau sendiri, dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebagian ulama beliau mengatakan satu sisi itu adalah cerita tentang nusratullah yang Allah akan berikan kepada umat Islam waktu itu. Tapi ini juga nasihat buat kita, kata Imam Al-Qushairi. Pertolongan Allah kepada hambanya itu ada dua, kata sebagian ulama. Musuh manusia itu ada musuh yang nampak, ada musuh yang tidak nampak. Musuh yang nampak adalah orang-orang kafir. Musuh yang tidak tampak adalah nafsu dan syaitan. Maka pertolongan Allah kepada umat Islam juga ada dua bentuk. Ada pertolongan berupa ketika perang mampu mengalahkan orang kafir, dapat ghanimah, jaya Islam. Ada juga pertolongan Allah itu kepada seorang hamba mengalahkan musuh-musuh yang tidak tampak, dan ini musuh yang lebih berat sebenarnya. Apa itu? Hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan. Maka ketika baginda Nabi perang dari Perang Badar, dalam Islam itu banyak peperangan. Ketika Nabi masih hidup, peperangan yang beliau ikuti ada 17 peperangan. Dari sekian banyak peperangan, yang dikatakan perang terbesar dalam Islam adalah Perang Badar. Walaupun jumlahnya sedikit, karena dalam Perang Badar pimpinan-pimpinan kebaikan, pimpinan-pimpinan keburukan hadir, baik dari alam manusia maupun dari alam ghaib. Sebaik-baik manusia baginda Nabi hadir, seburuk-buruk manusia Abu Jahal yang Nabi sabdakan Fir'aunu hadhihi ummah, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal katanya, juga hadir. Sebaik-baiknya malaikat Jibril hadir, seburuk-buruknya makhluk iblis juga hadir. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena yang hadir itu senior-seniornya, maka dikatakan perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Tapi Nabi sabdakan ketika pulang dari Badar, beliau mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Kalau perang melawan orang kafir itu masih enak, menang, mulia, dapat ghanimah, jaya.
untungnya banyak. Tapi kalau mati nggak rugi, matinya mati syahid masuk surga. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu, kalau sampai tertipu hawa nafsu, terbujuk, kalah melawan hawa nafsu, sudah kehilangan surga, bisa-bisa terseret dalam neraka. Pertolongan Allah kepada hambanya, idza jaa nasrullah, kata Imam Bushairi, itu bukan hanya pertolongan melawan orang kafir. Di antaranya adalah pertolongan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, melawan bisikan-bisikan setan. Kemudian wal fatah. Kalau zaman dulu, waktu zaman Nabi, adalah terbukanya Fathul Mekah. Nah, kalau futuhat Allah kepada hambanya apa? Terbukanya hati seseorang, sehingga Allah bukakan rahasia-rahasia ilahi, atau istilah para ulama sir, atau mungkin terbukanya pintu-pintu hati, kefahaman-kefahaman agama. Allah bukakan kepada hati kita tentang pentingnya keutamaan zikir. Allah bukakan hati kita yang selama ini terkunci, dikerangkeng dengan hawa nafsu. Setelah terbuka, akhirnya bisa menikmati zikir, termasuk futuh atau fatah. Terbukanya hati itu ketika hati sudah bisa merasakan kenikmatan ibadah. Allah bukakan dulu baca Quran rasanya berat, lidah peluh. Sekarang ketika hati sudah Allah buka, maka baca Quran rasanya nikmat. Walaupun tidak bisa bahasa Arab, tapi bisa meresapi keindahan Quran. Mungkin makna nggak paham, tapi terasa ini nasihat dari Allah. Akhirnya walaupun nggak paham, tapi meneteskan air mata. Maka zaman tadi ada namanya Habib Al-Ajmi. Habib orang Ajam, orang Al-Ajmi, orang Ajam. Bukan Habib Al-Ajmi, sehingga saya Habib Al-Ajmi. Ada seorang santri, mungkin kemampuan sederhana, bahasa Arab nggak bisa, tapi kalau dia baca Quran senantiasa menangis. Maka ditegur oleh, saya lupa gurunya atau kawannya yang alim, kamu ini kok baca Quran kok nangis tuh gimana? Kamu kan nggak paham maknanya, kok bisa nangis? Saya ini loh paham maknanya, tapi saya nggak bisa nangis. Maka beliau mengatakan, lisan saya ini, otak saya ini otak Ajam, tapi hati saya itu hati Arab. Walaupun maknanya saya nggak paham, tapi hati saya paham, sehingga bisa meresapi kenikmatan Al-Quran, merasakan ini nasihat dari Allah. Maka ketika baca Quran itu khusyuk sampai meneteskan air mata. Satunya, kalau tuan ini alim, pakar bahasa Arab lisannya, tapi hatinya hati Ajam, hatinya hati orang Jawa, orang Indonesia. Walaupun paham maknanya, tapi hatinya tidak paham, sehingga baca Quran tidak merasa kalau nasihat dari Allah Ta'ala. Itulah ketika hati sudah terbuka, fatah terbuka, maka hati akan merasakan keindahan-keindahan agama, kenikmatan-kenikmatan agama. Futuhat-futuhat Allah bukakan kepada dia. Al-Quran. Misalnya kayak itu kan obrolan beliau, jadi diistilahkan walaupun nggak paham tapi seolah-olah hatinya paham. Karena kalau hati itu paham tentang Al-Quran, dia akan merasakan ini adalah nasihat dari Allah Ta'ala kepada saya. Ini tuh firman Allah dari Tuhan saya untuk saya. Dia akan merasakan seperti itu. Tapi walaupun dia paham maknanya, kalau hatinya nggak tahu, nggak bisa menyadari ini nasihat dari Allah, sebenarnya hatinya tidak paham. Kemudian tadi ketika seseorang itu dalam surat tersebut Nabi mendapatkan nusratullah, kemampuan mengalahkan musuh, kota Mekah sudah terbuka, kemudian orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka perintah Allah kepada beliau adalah sholat.
sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala tersebut. Maka syukur itu bisa, kata Imam Ghazali, syukur itu ada beberapa tingkatan. Ada syukur bil lisan, menggunakan lisan. Ada syukur bil qalbi, dengan hati. Ada syukur bil jawarih, dengan anggota tubuh. Syukurnya lisan ketika dapat nikmat adalah ya kita ucapkan alhamdulillah. Nah, syukurnya hati adalah ketika digunakan kebaikan, dapat nikmat, hatinya gembira. Seperti kalau kita dapat mobil baru, hatinya tuh seneng, gembira. Kadang nggak ada orang tersenyum sendiri. Itu namanya hatinya berbunga-bunga, bergembira. Syukurnya hati seperti itu. Nah, ada syukur bil jawarih, dengan anggota tubuh, menggunakan nikmat yang ada sesuai dengan perintah Allah. Anggota tubuh digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka di ayat tadi Allah cerita kasih nikmat, setelah itu Allah perintahkan Nabi syukur. Syukurnya bagaimana? Memperbanyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah. Ini kata-kata zikir termasuk merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Nabi sendiri mencontohkan, beliau sholat. Bentuk syukur adalah dengan cara sholat yang panjang. Nah, syukur itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Ketika Allah Ta'ala cerita Nabi dikasih nikmat, setelah itu Allah perintahkan untuk syukur secara tidak langsung. Bentuk syukurnya sebagian mengatakan tasbih, artinya memang berzikir, mengucapkan kalimat tasbihat. Sebagian ahli tafsir mengatakan fasabbih ay sholli, dengan mengerjakan sholat. Yang jelas ketika dapat nikmat diperintahkan syukur. Di antara bentuk syukurnya menambah, meningkatkan amalan. Ini salah satu bentuk syukur yang dicontohkan dalam soal tersebut. Seorang ulama beliau mengatakan, di sini setelah ada cerita nikmat, ada syukur. Ada makna tersirat untuk menjaga nikmat, di antara amalannya adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi yang pertama kaitan dengan makmum. Ketika imam dari rakaat kedua menuju ketiga, seharusnya tasyahud awal, tapi dia imamnya langsung berdiri. Saya lanjut dulu. Bagaimana sikapnya makmum, mufaroqah atau ikut-ikut? Tasyahud awal itu sunnah. Seorang makmum itu tuntutannya dituntut sama mengikuti imamnya. Nah, kalau imamnya enggak tasyahud awal bagaimana? Yang lebih bagus juga enggak tasyahud awal ikut imam, nanti untuk sama-sama sujud sahwinya. Kalau makmumnya tetap tasyahud awal boleh apa tidak? Boleh, karena itu tidak membatalkan. Tapi kalau dibalik enggak boleh. Imamnya tasyahud awal, makmumnya enggak tasyahud, enggak boleh. Tapi kalau imamnya enggak tasyahud awal, imam makmumnya masih baca tasyahud awal, masih diperbolehkan, sholat enggak batal. Tapi tertib yang bagus seorang makmum ikut kepada imamnya tadi. Jadi berarti langsung ikut berdiri, tidak perlu mufaroqah. Andaikan tetap tasyahud awal boleh enggak? Boleh. Batal enggak? Tidak batal. Oke. Kemudian mengenai bacaan takbir, itu yang betul bagaimana? Ini terkait dengan ilmu tajwid. Hamzah fathah a. Maka yang betul entah itu dalam sholat, adzan dan seluruhnya, hamzah fathah tetap a. Maka lafadznya Allah. Cuman memang ada lam jalalah itu ketika sebelumnya harakat fathah atau dhammah dibaca tebal. Yang tebal itu lafadz Allah, lamnya bukan di hamzahnya. Hamzahnya tetap a. Allah. Itu yang paling tinggi. Kalau o itu sebenarnya itu pengaruh dari kurang hati-hati ketika menjaga tebalnya tadi.
Allah. Kadang-kadang itu sering Allah. Nggih. Allah. Nggih. Secara tajwid seperti itu. Secara ilmu tajwid nggih. Tapi secara makna apakah merusak? Tidak terlalu merusak. Yang merusak itu kalau dipanjangkan, dan itu nggak boleh, maknanya berubah langsung. Allah, tidak boleh Allah. Kalau agak panjang maknanya rusak nanti. Kalau tahu maknanya disengaja bisa bahaya ini. Karena kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau hanya dipanjangkan Allah, hanya panjang Allah, maknanya jadi apakah Allah Ta'ala Maha Besar? Apakah? Sehingga berarti menunjukkan dia ragu-ragu. Kalau itu nggak boleh. Allahu a'lam. Secara tajwid keliru itu. Sudah menjadi tradisi di masyarakat. Beda tradisi masyarakat dengan pondok. Pondok kan selalu berhati-hati sesuai ilmu. Kalau di masyarakat yang penting ada. Kalau dibenarkan malah bubar. Kalem-kalem. Iya. Beda dengan yang di sini ini. Insyaallah kita akhiri dulu sampai di sini. Monggo. Oh nggih. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Nggih. Nggih. Itu kaitan dengan makna. Kalau Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah saya petunjuk bersama orang-orang yang dapat hidayah. Sampai akhir. Itu isinya doa, permintaan. Tapi ketika fa innaka taqdi, itu isinya pujian. Isinya pujian. Kalau kita ya Allah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi keputusan, bukan zat yang diberi keputusan. Kemudian kita ambil, semoga Allah kabulkan, kan nggak cocok maknanya. Terus bagaimana kalau imam bacanya lantang, makmum yang jelas makmum ada dua pilihan. Yang kalau imam bacanya lantang, makmum tawajuh mendengarkan, tidak perlu diamini. Karena itu pujian. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi keputusan, bukan yang mendapat yang diputusi. Sesungguhnya dan sesungguhnya orang yang dihinakan Allah tidak akan mulia, dan orang yang dimuliakan Allah tidak akan hina. Ini kan isinya pemuji. Allah zat yang maha kuasa mutlak. Siapa yang dihinakan pasti hina, siapa yang dihinakan Allah nggak akan mulia, yang dimuliakan pasti mulia, nggak akan hina. Kalau diamini amin, semoga Allah mengabulkan, itu kan nggak cocok. Maka ketika imam bacanya lantang, makmum diam mendengarkan. Tapi kalau imamnya pelan, bagaimana? Makmum ikut turut baca, ikut memuji. Ada nih. Sholawat itu termasuk bagian dari doa. Diamin. Itu kan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali. Itu juga bagian dari doa. Diamini boleh. Semoga itu kan masih bagian dari doa. Tapi kebanyakan banyak yang enggak baca doa. Sebenarnya kan doa kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diamini sudah waktunya. Tapi makmum kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, makmum masih diam dulu. Setelah Allahumma inna nas'aluka baru amin. Sebenarnya sholawat itu juga bagian dari doa kepada Allah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi. Nah maka yang bagus juga diamini. Ini. Beruan. Sing faina kata gede tadi. Nggih. Yang 5 doa pujian. Nggih. Boleh kalau waktu isinya pujian
boleh dipelankan, boleh tidak. Tapi kalau yang Allah Madinah itu isinya doa, dan makmum nanti mengamini. Semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Subhanamdihi sunamdika. Assalamualaikum.